Bayangkan, suatu malam ketika suasana rumah sudah sunyi, tiba-tiba seorang anak mendengar suara lirih dari luar jendela. Suara itu halus, seolah memanggil, dan saat anak itu memberanikan diri menoleh, ia melihat sosok tinggi berambut panjang dengan mata melotot dan dada yang menjuntai. Sosok itu tak lain adalah Wewe Gombel, hantu legendaris yang menakutkan anak-anak Jawa sejak berabad-abad lalu. Apakah Wewe Gombel benar-benar ada? Ataukah ia hanya bagian dari cerita rakyat untuk menakuti anak-anak? Sebelum kita mengupas kisah menyeramkan ini lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri Nusantara berikutnya. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisah gelap di balik legenda Wewe Gombel. Bagian 1, Asal-usul nama Wewe Gombel. Legenda Wewe Gombel berasal dari Jawa Tengah, terutama di daerah Bukit Gombel, Semarang. Dari sinilah nama Wewe Gombel lahir. Kata Wewe dalam bahasa Jawa berarti wanita tua. Sementara Gombel diambil dari nama sebuah bukit yang konon menjadi tempat ia bersemayam. Menurut cerita rakyat, Wewe Gombel dulunya adalah seorang wanita biasa. Namun hidupnya dipenuhi penderitaan. Suaminya tidak setia, rumah tangganya hancur, dan masyarakat menolak kehadirannya. Ia merasa terbuang, terhina, dan putus asa. Hingga akhirnya ia meninggal dalam keadaan tragis, penuh dendam dan amarah. Arwahnya tak tenang, berubah menjadi sosok menyeramkan yang kemudian dikenal sebagai Wewe Gombel. Bagian 2, Wujud menyeramkan Wewe Gombel. Dalam kisah masyarakat Jawa, Wewe Gombel digambarkan sebagai wanita berwajah menyeramkan, matanya melotot, rambutnya panjang berantakan, dan tubuhnya tinggi menjulang. Namun ada satu ciri khas yang selalu disebut, payudaranya sangat besar dan panjang, menjuntai hingga ke perut atau bahkan ke lutut. Payudara itu konon ia gunakan untuk menggendong anak-anak yang ia culik. Anak-anak itu dimanja, diberi kenyamanan, namun tidak pernah dikembalikan ke rumah jika orang tuanya tidak memperbaiki sikap. Bagian 3, Mengapa Wewe Gombel menculik anak? Banyak orang tua zaman dulu sering berkata kepada anak-anaknya, "Jangan main terlalu malam, nanti diculik Wewe Gombel." Legenda ini berfungsi sebagai peringatan moral. Menurut kepercayaan, Wewe Gombel tidak menculik anak sembarangan. Ia biasanya mengambil anak-anak yang terabaikan orang tuanya, tidak dirawat dengan baik, atau sering dibiarkan kelaparan dan sendirian di malam hari. Dalam hal ini, Wewe Gombel justru seperti simbol kemarahan seorang ibu terhadap orang tua yang lalai. Ia merawat anak-anak itu, menidurkan mereka di pelukannya, bahkan memberi kasih sayang yang tak mereka dapatkan di rumah. Namun tetap saja, bayangan sosoknya begitu menakutkan. Bagian 4, Kisah rakyat yang melegenda. Di Jawa Tengah, banyak cerita turun-temurun tentang anak-anak yang hilang di malam hari. Salah satu cerita yang terkenal berasal dari desa sekitar Bukit Gombel. Konon, seorang anak kecil sering dibiarkan bermain sendirian hingga larut malam karena orang tuanya sibuk bekerja. Suatu ketika, anak itu benar-benar hilang. Penduduk desa panik mencari, hingga akhirnya si anak ditemukan di tepi bukit dengan kondisi tertidur nyenyak, seolah sedang dipeluk oleh seseorang. Ketika dibangunkan, anak itu berkata dengan polos, "Aku tadi tidur di gendongan ibu besar rambut panjang, dia baik, dia nyanyi buat aku." Orang-orang pun yakin, anak itu baru saja diculik dan dikembalikan oleh Wewe Gombel. Bagian 5, Bukit Gombel, Sarang Sang Hantu. Bukit Gombel di Semarang dikenal angker. Selain menjadi asal nama Wewe Gombel, kawasan ini juga punya reputasi mistis. Banyak pengendara yang melintasi bukit ini di malam hari mengaku melihat penampakan wanita berambut panjang, melayang di antara pepohonan, atau berdiri di pinggir jalan. Tidak sedikit kisah kecelakaan misterius yang dikaitkan dengan kehadiran Wewe Gombel. Konon, ia muncul untuk menakut-nakuti atau bahkan menyesatkan orang yang lewat. Bagian 6, Kesaksian warga. Banyak cerita dari warga sekitar Bukit Gombel. Misalnya, seorang bapak pernah bercerita bahwa cucunya hilang ketika bermain di halaman rumah menjelang maghrib. Setelah dicari berjam-jam, sang cucu ditemukan tertidur di sebuah gubuk kosong. Ketika ditanya, anak itu menjawab dengan polos, "Aku diajak main sama ibu yang punya rambut panjang. Dia ajak aku nyanyi, tapi habis itu aku capek dan tidur." Cerita-cerita seperti ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Wewe Gombel memang masih ada, setidaknya dalam dunia gaib. Bagian 7, Wewe Gombel dalam budaya populer. Seiring berjalannya waktu, kisah Wewe Gombel tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tapi juga masuk ke film, sinetron, hingga komik horor Indonesia.
Bahkan beberapa film horor modern masih mengangkat sosok ini sebagai karakter utama. Keberadaannya bukan hanya sebagai hantu menakutkan, tapi juga simbol ibu yang kehilangan kasih sayang. Ada sisi kelam sekaligus tragis di balik kisahnya. Bagian 8, perbandingan dengan hantu lain. Jika dibandingkan dengan hantu-hantu Nusantara lainnya seperti kuntilanak, genderuwo, atau pocong, Wewe Gombel memiliki ciri khas tersendiri. Ia tidak sekadar menakuti atau menyakiti, tapi punya misi khusus, mengambil anak-anak yang kurang diperhatikan orang tuanya. Hal inilah yang membuat legenda Wewe Gombel terasa berbeda. Ia menyeramkan, namun punya pesan moral yang dalam. Bagian 9, simbolisme pesan moral. Bagi masyarakat Jawa, legenda Wewe Gombel bukan hanya kisah hantu, melainkan sebuah peringatan bagi orang tua. Jangan pernah lalai menjaga anak, jangan biarkan mereka merasa kesepian, apalagi terabaikan. Sebab jika tidak, Wewe Gombel dipercaya akan datang mengambil anak itu untuk dipelihara olehnya. Bagian 10, kisah modern, Wewe Gombel di era digital. Meskipun legenda ini berakar dari masa lalu, nyatanya nama Wewe Gombel tidak hilang ditelan zaman. Di era modern, bahkan di media sosial, cerita-cerita tentang Wewe Gombel sering muncul kembali. Beberapa thread horor di forum dan Twitter, misalnya, banyak membahas tentang pengalaman anak-anak yang mengaku ditemani oleh sosok misterius saat orang tua mereka sibuk bekerja hingga larut malam. Banyak netizen yang langsung mengaitkan cerita itu dengan Wewe Gombel. Bahkan, ada konten kreator horor yang mengaku merekam suara tangisan anak kecil di dekat Bukit Gombel Semarang. Padahal saat dicek, tidak ada satupun anak kecil di sekitar lokasi. Fenomena ini membuat kisah Wewe Gombel tetap hidup dan terus dibicarakan, bahkan di tengah masyarakat modern yang semakin logis. Bagian 11, Wewe Gombel, antara nyata dan simbolik. Pada akhirnya, Wewe Gombel menempati dua sisi mistis dan sisi simbolik. Sisi mistis, ia diyakini benar-benar ada, sosok gaib yang menghuni Bukit Gombel, muncul untuk menakuti orang-orang yang melintas, atau bahkan menculik anak-anak yang tidak dijaga. Sisi simbolik, ia adalah cerminan rasa bersalah orang tua yang lalai, sekaligus pesan moral untuk selalu menjaga dan mengasihi anak-anak mereka. Itulah yang membuat legenda ini tetap relevan hingga sekarang. Bukan sekadar cerita hantu, tapi juga syarat makna. Bagian 12, penutup misterius. Hingga hari ini, legenda Wewe Gombel masih menjadi salah satu kisah horor paling menyeramkan di Indonesia. Entah ia benar-benar nyata atau sekadar dongeng, satu hal yang pasti, namanya selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding, terutama bagi anak-anak yang pernah ditakuti dengan cerita ini. Tapi lebih dari sekadar cerita hantu, Wewe Gombel mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang, tentang bagaimana seorang anak yang merasa diabaikan bisa menjadi milik sosok lain. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu percaya Wewe Gombel benar-benar ada? Atau menurutmu ini hanyalah simbol dari rasa takut orang tua? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena aku sangat ingin tahu pendapatmu. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini, agar kita bisa terus mengupas misteri-misteri Nusantara yang tak kalah menyeramkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan hati-hati kalau kamu berjalan sendirian di malam hari, karena mungkin saja ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kegelapan.